kita, amin. Puji Tuhan. Pasal malam hari ini saya rindu kita semua di tempat ini sharing tentang kasih lagi. Karena sepertinya bulan ini dan beberapa minggu ya berbicara tentang kasih terus. Amin. Kita semuanya, saya kan percaya tidak suatu kebetulan itu untuk bagaimana kita berbuat ini untuk perubahan kita, amin, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang untuk kita semua untuk buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya tidak asing lagi. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah kasih. Ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji Tuhan, kasih merupakan landasan setiap orang Kristen dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tanpa kasih semuanya tidak ada artinya. Nah, makanya dari itu waktu Mark Turia ke Lampung, jadi dalam mobil Innova ini kami sharing dengan papanya Kemu sama tante. Kami sharing begini, orang seberang itu tahu yang mana anak Tuhan mana yang enggak. Karena mereka bilang kalau anak Tuhan sudah pasti mulai senyum, kayak gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Itulah perbedaan daripada itu ya. Tuhan sudah mengatakan bagaimana ketika kita melekat kepada Tuhan, bagaimana kita mengikut Tuhan. Ada perbedaan di antara orang yang tidak mengikut Tuhan. Amin. Dan bagaimana kasih itu setiap anak-anak Tuhan berusaha. Saya katakan berusaha ya. Berusaha untuk melakukannya, amin. Melakukan apa yang Tuhan perintah ya ini ya, perintahkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan Allah itu adalah kasih. Kita ini adalah anak Allah. Artinya kita juga harus mempunyai kasih sama seperti Allah tersebut. Puji Tuhan. Sama seperti yang firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, bagaimana sekalipun aku dapat berkata-kata, pintar ya bahasa apapun itu, tapi di sini dikatakan tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti tong kosong berbunyi nyaring. Ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mempunyai dikatakan mengetahui segala rahasia, seluruh pengetahuan, memiliki iman yang besar memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dikatakan sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu semuanya tidak ada faedahnya. Betapa pentingnya kasih itu dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Di sini bagaimana kita setiap jemaat-jemaat Tuhan, eklesia ada, kita harus benar-benar berusaha untuk mencapai buah roh itu. Amin. Allah yang dari kasih. Orang yang tidak punya kasih, orang itu tidak punya sabar. Orang yang tidak punya kasih, orang itu tidak mempunyai orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Amin. Kasih harus ditunjukkan dalam tindakan. Dalam tindakan salah satunya apa? Dalam perkataan. Dalam perkataan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24. Di sini diajarkan
dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mempunyai kasih itu harus seperti apa dalam perkataannya. 1 Samuel pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10 sampai ayat ke-12. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat. Ini kata Daud kepada Saul ya, bahwa Tuhan sedang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dan tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ingin mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ayat 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalas aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kata-kata yang sopan. Kalau saya katakan ini kata-kata yang sopan dan agar supaya orang itu tidak tersinggung. Di sini kita harus belajar bagaimana kasih dalam tindakan, dalam perkataan. Ketika kita ingin menegur seseorang, kita harus punya kasih dengan satu, dengan kita berkata-kata dengan cara sopan. Amin. Saya kan percaya kita semua di sini sekolah ya, di masih TK kita diajarkan untuk bagaimana kita bukan cuma kasih, masih anak-anak kita diajarkan untuk bagaimana kita sopan santun. Di sini kita harus belajar bagaimana kita mempunyai kasih untuk kita membuktikan bagaimana kehidupan kita ini adalah milik Allah yang mempunyai kasih. Kita harus mempunyai tindakan dalam apa? Dalam pertama adalah menegur seseorang dengan kasih, dengan sopan, dengan teratur, tidak orang bilang cokok gigi. Ada orang kalau bisa menegur orang kan seakan-akan dia paling betul ya, walaupun dia betul. Tetapi di sini kita harus belajar untuk bagaimana kita menegur seseorang dengan sopan dan tidak arogan. Amin. Puji Tuhan. Dan di sini juga bagaimana kita juga harus belajar dari dalam kehidupan daripada seorang Daud, dia menegur daripada seorang Raja Saul. Saul ini lebih tua daripada Daud. Kita melihat bagaimana apa tindakan Daud. Di sini firman Tuhan katakan dalam ayat ini, di situ Daud sudah memiliki kesempatan untuk apa? Membunuh Saul. Tapi apa yang dia katakan dalam firman Tuhan? Di dalam ayat ke-11, ketahuilah pada hari ini matamu, Daud bilang ke Saul, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku. Lihat bagaimana perbuatan dari Daud. Dia mempunyai kasih yang sangat besar. Kita lihat selanjutnya, aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita mengetahui bersama bagaimana perbuatan Saul ketika dia berperang hanya melawan beribu-ribu orang, diagung-agungkan oleh orang, tetapi Daud diagung-agungkan oleh orang berlaksa-laksa. Timbullah kecemburuan dari kehidupan Saul, iri hati. Akhirnya apa? Kecemburuan terjadi. Di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan sudah mengizinkan untuk
biasa. Dia katakan, ada orang yang telah tapi aku merasa sayang kepadamu. Sayang artinya kasih ya. Amin. Aku tidak akan mencela orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus sopan dalam menegur setiap orang. Amin. Sesama kita, agar supaya tidak menimbulkan dosa dalam setiap orangnya, dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus mengambil contoh dalam kehidupan daripada seorang Rasul Paulus. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus ayat yang tadi, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang keempat. Bisa dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Artinya kasih itu tidak ada batasnya, seperti Allah sendiri. Amin. Rasul Paulus mengajarkan dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita memang menegur orang itu ada risikonya, di antara orang itu menerima atau tidak. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, ketika kita menegur seseorang dan orang itu tidak menerimanya, kita buka Alkitab kita buka ayat yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Pasal 18 yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini pelajaran buat kita. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini orang bandel nama ditegur. Ya, di sini kan kita menegur orang yang tidak mendengarkan. Berkali-kali kita tegur. Anggaplah di sini orang yang tidak mengenal akan Allah sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, atau seorang pemungut cukai. Di sini kita belajar mengenai menegur seseorang dengan kasih. Ada kala setiap kita manusia, kelemahan kita, kalau misalnya kita menegur orang, kadang-kadang kita nyindir. Misalnya nih, ada orang yang di samping kita nih, kita jauh atau kita berkelompok menceritakan dia. Terus begini, kita bernyindir dengan kesalahan orang itu juga salah. Di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, ketika engkau mau menegur orang ini, pertama kita harus menegur dia dengan kasih, yang kedua harus dengan sopan, yang ketiga adalah kita harus menegur dia dengan hanya misalnya 4 mata. Kita cari waktu atau tempat untuk keadaan yang bagus untuk menegur seseorang tersebut. Kenapa Tuhan mau dalam setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus mau ditegur agar supaya apa? Kita tidak berbuat dosa. Amin. Orang kalau misalnya tidak misalnya gini, dia ingin menegur orang itu, tapi dia dongkol sendiri, dosa nggak?
punya kemarahan dia sendiri. Dia udah jaga kepada semua orang itu, tapi dia tidak menegur. Di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Di sini kita harus berani untuk menegur seseorang ketika orang itu sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus melihat keadaan. Apakah itu baik atau bagaimana? Situasi itu baik atau seperti apa? Dan kita akan melihat bagaimana ketika dia mendengarkan puji Tuhan. Firman Tuhan kata ketika dia tidak mendengarkan, berkali-kali kita tegur tapi tidak mendengarkan, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Karena orang yang bandel, orang yang susah diatur, Tuhan pun tidak suka. Seperti bangsa Israel, orang yang susah diatur, bangsa yang susah diatur, bangsa yang tegar tengkuk. Kita melihat bagaimana proses pengujian Tuhan dalam hidup daripada orang bangsa Israel. Tuhan udah tegur, malah begini. Tuhan tegur, malah begini. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Amin. Setiap orang selalu ingin dihargai memang untuk dihormati. Tetapi ketika kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita, yang kita percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dan setiap tingkah laku kita, setiap apapun yang kita katakan, Tuhan akan memberikan memberikan hikmat dalam kehidupan kita seperti Salomo. Amin. Orang yang terpintar ini coba Salomo, belum ada yang banyak. Kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Ketika melihat orang tersebut sudah melenceng dari kebenaran firman, ketika kita mau tegur, kita percaya kita berdoa dulu untuk menegur seseorang ini. Tuhan akan berikan hikmat dalam kehidupan kita agar kita menegur dengan kasih tersebut. Ayat terakhir kita buka dalam Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal yang ke-22. Sudah tebak kayak gimana? Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk kita semua. Didiklah. Salah. Amsal pasal yang ke-27. Mohon maaf. Ayatnya yang ke-5. Pasal yang 27 ayat ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita sudah melihat orang yang sudah jatuh dalam dosa, tapi kita tidak mau tegur. Yang berdosa siapa? Kita pura-pura baik dalam hidup. Kita udah tahu nih orang ini udah berdosa, tapi kita tidak mau tegur. Ketahuilah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempunyai landasan kasih dalam hidup kita, Tuhan, yang kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kalau misalnya situasi itu adalah hal yang positif ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan berikan kita hikmat dalam bibir kita. Jadi kita percaya ketika kita menegur orang itu dengan kasih, orang itu juga kalau dia mempunyai orang itu benar-benar orang yang benar-benar kalau saya katakan rohani ya, dia pasti mau tegur. Orang yang selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, dia pasti menerima setiap teguran kita. Yang penting itu tadi, itu mengatakan dalam kehidupan kita harus menegur orang itu dengan sopan, dengan kasih, dan juga sabar dalam kehidupan kita. Dan punya landasan dalam kehidupan kita harus ada kasih. Kalau misalnya kehidupan kita masih begini terus kita menegur orang itu dengan kesombongan, bukan yang terjadi ada perubahan. Ya, perubahan itu terjadi dalam perubahan kita. Itu yang tidak. Ya, seringkali terjadi dalam setiap orang adalah kalau misalnya menegur seseorang itu dengan daging, tidak punya kasih, hanya sombong. Yang terjadi apa? Dia cuma balas, pakai itu sate, gitu kan ya? Nah di sini kita harus belajar untuk bagaimana kita mempunyai kasih dalam hidup kita. Betapa pentingnya kasih itu dalam kehidupan kita. Landasan rendah hati dalam hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Amin. Tegurlah setiap orang dengan teman lembut dan kata sopan seperti Daud. Di situ
kita melihat bagaimana kasih dalam hidup dia. Di situ dia sudah mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tuhan sudah mengizinkan, tetapi dia mengatakan dia punya rasa sayang dalam hidup Saul. Dengan kata-kata sopan dia mengatakan, dengan kata-kata yang teratur, dan juga apa dia mengatakan, dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Bisa saya ingin kita semua bangkit